Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Sisno Negara 1 selalu bersemangat. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu rajin beribadah, dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak yang hebat akan terus bersemangat dalam belajar meskipun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Bu Umi selaku guru kelas 4B. Bu Umi berharap kalian tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Anak-anak tetap belajar di rumah bersama ayah bunda. Meskipun belajar di rumah, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan, antara lain 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker ketika keluar rumah. 3. Menjaga jarak aman. 4. Makan makanan bergizi agar imun kita tetap sehat. 5. Menjaga waktu istirahat. Dan untuk ayah bunda di rumah, selalu semangat mendampingi putra-putri di rumah agar anak-anak dalam belajar di rumah merasa aman dan nyaman. Bagaimana anak-anak? Apa sudah siap belajar hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa supaya kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu dan akan menjadi anak yang pintar, hebat, kreatif, serta inovatif. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3 tentang muatan IPA, yaitu sumber energi alternatif. Ya, Siap? dan siap. Kompetensi dasar dari muatan IPA 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan
dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. 2. Menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alternatif dan pemanfaatannya. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan gelombang air laut dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi alternatif atau yang biasa disebut sumber energi terbarukan adalah pengganti energi bahan bakar fosil yang kita gunakan selama ini. Bahan bakar fosil berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil adalah energi yang tak terbarukan. Mengapa energi alternatif banyak dikembangkan? Karena energi alternatif memiliki banyak keuntungan. 1. Energi alternatif tidak mencemari lingkungan. 2. Energi yang dihasilkan sangat besar. 3. Energi alternatif tersedia di alam. Energi alternatif antara lain air, angin, panas bumi, matahari, gelombang air laut, dan biomasa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama, energi matahari. Energi yang tidak ada habisnya. Energi matahari ditangkap oleh panel surya untuk diubah menjadi energi listrik. Panel surya biasa dipasang di atap rumah atau di lampu penerangan jalan. Kedua, energi air. Energi air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dengan cara membuat bendungan atau membuat kincir air. Ketiga, energi gelombang air laut. Energi ombak laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Generator diletakkan di dasar laut. Kabel-kabel ditanam di dasar laut, lalu menyalurkan energi listrik ke darat. Kemudian digunakan orang di sekitar pantai untuk menghasilkan energi listrik. Keempat, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Negara maju sudah menggunakan energi angin untuk pembangkit listrik, yaitu Belanda. Kelima, energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa:
kotoran hewan, limbah pertanian, dan beberapa jenis tanaman, jagung, kedelai, dan jarak. Biomasa berasal dari kotoran hewan disebut biogas. Biomasa berasal dari tanaman ubi, singkong, dan jagung disebut bioetanol. Biomasa berasal dari jarak, kelapa sawit, dan kacang tanah disebut biodiesel. Keenam, energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari batuan panas dan sumber air panas di bumi di pegunungan. Uap panas bumi digunakan untuk memutar turbin, turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jarak dan kentang sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu lanjutkan kentang, jeruk, dan apel sebagai sumber energi alternatif. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm, 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga.
bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Diskusikan dengan temanmu bagaimana caranya agar lampu menyala. Anak-anakku, amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Diskusikan dengan temanmu bagaimana caranya agar lampu menyala. Apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaian. Demikian tadi sumber energi alternatif biomasa dari jarak dan kentang. Bagaimana anak-anak? Nah, kalian nanti bisa mencoba. Nah, anak-anakku yang ibu cintai, setelah kalian melakukan percobaan tadi, tulislah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. Judul: Laporan Kegiatan Percobaan. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, kiranya penjelasan dari guru tentang sumber energi alternatif biomasa sudah jelas. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Salam semangat. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi di sekolah seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Sekian dari Bu Umi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.